Serius, di tahun 2024, kalian masih belum bisa bedain apa itu sales dan apa itu marketing. Setelah menonton video ini, saya berharap kalian jadi lebih mengerti tentang apa itu sales dan apa itu marketing. Bagaimana aktivitinya sales dan bagaimana aktivitinya marketing. Marketing dengan strateginya sendiri, kemudian sales juga dengan strateginya sendiri. Kesimpulan sementara bahwa sales dan marketing itu berbeda dan aktivitasnya juga berbeda. Tuh, jadi ngerti kan? Goalnya seluruh perusahaan tentunya adalah profit, yang mana profit itu dihasilkan dari penjualan, dari selling. Nah, namun yang perlu kita ingat adalah bahwa selling tidak terjadi begitu saja. Selling itu terjadi karena adanya sebuah permintaan, yang mana permintaan itu bisa didasari dengan keinginan, bisa juga didasari oleh sebuah kebutuhan. Nah, permintaan ini juga tentunya harus diakomodir, sehingga kita tahu permintaan ini datangnya dari mana, dari kelompok market yang mana, dari golongan apa, kemudian seberapa besar permintaannya. Nah, sehingga memudahkan kita untuk melakukan penjualan. Nah, untuk mengidentifikasi ini, untuk kemudian menemukan sebuah permintaan atau menciptakan sebuah permintaan, itulah tugasnya orang marketing. Nah, kemudian mengubah permintaan ini menjadi penjualan, itulah tugasnya orang selling. Jadi, saya simpulkan bahwa orang marketing adalah mengidentifikasi, menemukan atau menciptakan permintaan, sedangkan orang selling adalah mengubah permintaan menjadi penjualan. Jadi closing akhirnya di orang selling, uangnya nanti orang selling yang dapat gitu. Lalu apa lagi? Si marketing menghasilkan calon konsumen. Nah, si sales mengubah calon konsumen tadi menjadi konsumen. Syukur-syukur konsumennya menjadi customer. Sales dan marketing kadang bisa dihandle oleh satu orang, bisa juga dihandle oleh dua orang. Tetapi kalau saya secara pribadi, idealnya adalah dipisah antara salesnya sendiri dan marketingnya sendiri. Kenapa harus dipisah? Kadang-kadang ketika sales dan marketing dihandle oleh satu orang, orang tersebut hanya akan dominan kepada salah satu sektor. Misalkan backgroundnya adalah marketing, maka dia akan lebih concern kepada marketing. Nah, kalau misalkan dia adalah backgroundnya sales, dia akan concern kepada selling. Maka dari itu ketika dua hal ini kemudian kita pisah, kita bisa kemudian menentukan target sellingnya dan juga bisa menentukan target marketingnya. Pencapaian sellingnya seperti apa, kemudian pencapaian marketingnya seperti apa. Perusahaan-perusahaan besar tentunya sudah melakukan pembedaan antara sales dan marketing. Bahkan ada juga perusahaan yang kadang-kadang sudah memisahkan antara departemen sales dan departemen marketing. Lalu yang mana yang lebih penting, selling atau marketing? Jawaban saya tidak ada yang lebih penting. Yang lebih penting adalah kedua-duanya saling berkolaborasi. Kedua-duanya sama penting. Orang sales, orang marketing itu harus duduk satu meja, kemudian mereka harus berkolaborasi karena pekerjaan mereka itu inline, satu garis. Ketika pekerjaan mereka ini tidak inline atau mereka tidak berkolaborasi, maka saya yakin tujuan perusahaannya juga akan goyang. Katakan misalkan kita membuat sebuah program. Nah, orang marketing, orang sales itu harus duduk semeja untuk berdiskusi tentang bagaimana programnya, siapa marketnya, apa strateginya, dan kemudian bagaimana menjangkau konsumennya. Nah, ketika orang marketing dan orang sales ini bekerja sama, saya yakin hasilnya juga tentunya akan menjadi hasil yang dapat dipertanggungjawabkan bersama-sama. Bukan yang malah nanti akhirnya malah saling salah-salahan. Oh, ini gara-gara si marketing nih, oh ini gara-gara si sales nih. Tidak seperti itu. Saya akan menjelaskan perbedaan sales dan marketing, aktivitinya sales dan aktivitinya marketing melalui perilaku konsumen atau yang kita sebut sebagai customer journey. Ini saya kutip dari sebuah lembaga marketing yang populer yaitu MarkPlus, dan saya berpikir bahwa apa yang dirumuskan oleh MarkPlus ini benar-benar relate dengan apa keadaan konsumen saat ini. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Kita memulai dari tahapan di mana konsumen belum tahu yang akhirnya menjadi tahu. Pertanyaannya, ini tugasnya siapa? Untuk bikin konsumen dari tidak tahu jadi tahu ini tugasnya siapa? Pastinya ini adalah tugasnya seorang marketing. Kenapa? Karena yang namanya marketing ya, dasar katanya adalah market. Nah, ini masih berhubungan dengan market. Artinya membuat calon market itu dari tidak tahu menjadi tahu, itu adalah tugasnya si marketing person. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat konsumen ini akhirnya menjadi tahu tentang apa yang kita tawarkan? Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan strategi-strategi yang umum ya, yang biasa dipakai di banyak-banyak perusahaan. Misalkan teman-teman bisa menggunakan advertising, pasang-pasang baliho di pinggir jalan, kemudian pasang-pasang papan iklan, ya kan, banyaklah ya hal-hal seperti itu. Atau bisa juga teman-teman berkolaborasi dengan media lokal, membuat sebuah konferensi pers untuk memberitahu kepada seluruh masyarakat
tentang produk atau layanan yang teman-teman akan launching atau akan keluarkan. Bisa juga teman-teman misalkan gunakan broadcast ya, baik itu email broadcast atau kemudian WhatsApp broadcast. Bagi-bagi brosur misalkan bisa seperti itu. Tapi ingat, ini hanya akan membuat konsumen dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, kalau teman-teman sering nyebut awareness, ya ini, tahapan ini. Tahapan di mana konsumen tadinya tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Nah, ini yang kita sebut awareness. Kadang-kadang yang lucunya apa teman-teman? Baru di tahapan awareness kemudian berharap langsung terjadi penjualan. Tidak cukup konsumen itu hanya sekedar tahu, kemudian mereka akan membeli. Tidak. Maka dari itu, ketika teman-teman sudah bagi-bagi brosur kemana-mana, sudah pakai strategi sejuta umat, bagi-bagi brosur adalah menjadi strategi andalan. Jangan berharap kalau setelah bagi-bagi brosur mereka langsung beli. Nggak begitu teman-teman semua. Ini konsumen kita sekarang sudah pintar. Konsumen kita itu sudah punya banyak pertimbangan. Mereka punya banyak faktor untuk menentukan saya akan beli di sana atau tidak. Perilaku konsumen sekarang itu nggak bisa disamain dengan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu strategi ini masih berhasil. Tapi kalau sekarang beda. Perilaku konsumennya sudah beda. Ya kan, konsumen yang sekarang itu lebih cerdas daripada konsumen kita yang 5 tahun lalu dengan 10 tahun yang lalu. Kita perlu melakukan tahapan kedua, yaitu membuat konsumen yang sudah tahu menjadi tertarik. Untuk membuat konsumen dari yang sudah tahu kemudian menjadi tertarik, ini juga merupakan tugasnya seorang marketing, tugasnya marketing person. Nah, kenapa? Karena kreativitas dibutuhkan di tahapan ini. Makanya kita membutuhkan konten-konten yang kreatif. Ingat ya, konten yang kreatif, bukan konten yang diposting, bukan asal posting maksudnya. Jadi semua orang mungkin bisa posting-posting. Yang kalian posting itu belum tentu jadi konten. Konten itu adalah yang kemudian memunculkan ketertarikan bagi calon konsumen. Nah, disinilah pentingnya. Kenapa orang marketing sangat berperan di tahapan-tahapan ini? Karena di sini dituntut kreativitas. Kemudian di sini juga dituntut untuk perbanyak kolaborasi. Makanya sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan para influencer, para KOL ya kan. Tujuannya satu, mereka ingin konsumennya jadi tertarik. Gara-gara influencer ini pakai ini, saya jadi tertarik nih, saya pengen coba nih, ingin ikut-ikutan kayak si influencer yang tadi. Nah, atau bisa juga teman-teman gunakan user generate content. Jadi yang tadinya sudah beli sekali, kita minta reviewnya, minta pendapatnya. Nah, itu kemudian dipublish menjadi sebuah konten. Akhirnya, oh ternyata ibu ini sudah menggunakan, bapak ini sudah menggunakan, saya tertarik saya pengen coba itu ya. Nah, tetapi sampai di tahap ini pun konsumen juga belum tentu akan beli. Kalau teman-teman nggak percaya, ini kita riset ya, misalkan di aplikasi Shopee nih. Nah, teman-teman deh yang sering pakai Shopee, teman-teman lebih sering masukin produknya ke keranjang atau langsung beli? Nah, jawabannya pasti lebih banyak masukin keranjang kan, belum tentu beli kan. Nah, itulah kesimpulannya bahwa tertarik saja belum cukup, belum memutuskan mereka untuk membeli. Mereka butuh keyakinan. Untuk menciptakan keyakinan konsumen, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu konsumen yang tadinya sudah tertarik, kemudian mereka akan cenderung nanya-nanya. Makanya kalau teman-teman lihat di banyak platform, banyak konsumen yang kemudian DM, kemudian banyak konsumen yang kemudian komen, nanya-nanya gitu kan ya. Nah, disinilah orang sales bertindak. Ketika orang marketing sudah kemudian menciptakan kolamnya, sudah menciptakan permintaannya, kemudian sudah menciptakan ketertarikan dari calon konsumen ya, ingat ya, calon konsumen, orang sales langsung bertindak, tangkap nih calon konsumen. Nah, calon konsumen tadi itu nanya-nanya, direspon dengan baik. Calon konsumen tadi itu nanya-nanya, kemudian di follow up dengan baik, gunakan strategi-strategi selling, ya kan. Nah, sehingga yang tadinya mereka nanya-nanya, akhirnya mereka yakin. Nah, setelah mereka yakin, mereka beli. Kadang di tahapan ini, sales person dan marketing person selalu merasa puas. Padahal sebenarnya ada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan di mana konsumen yang tadinya sudah beli, kemudian menjadi konsumen loyal, sehingga mereka merekomendasikan ke calon konsumen lainnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang sales dan sebagai seorang marketing di tahapan ini? Teman-teman bisa kasih misalkan program membership. Atau kalau memang mereka itu adalah pelanggan yang sudah berkali-kali beli, teman-teman bisa kasihkan special price buat mereka. Di tahapan ini, teman-teman sebagai sales person atau sebagai marketing person juga penting untuk melakukan CRM. Apa itu CRM? Yaitu Customer Relationship Management, menjaga relasi dengan si konsumen tadi. Tujuannya apa? Tujuannya agar konsumen yang tadinya beli sekali atau beli 2 kali, mereka kemudian merasa sangat dihargai sebagai konsumen.
atau mereka merasakan manfaat lebih dari sekedar membeli produk di perusahaan teman-teman. Nah, itu yang kemudian membuat mereka menjadi customer. Mereka beli lagi atau mereka merekomendasikan ke calon konsumen lainnya. Tuh, jadi ngerti kan?